Om Swastiastu. Pemirsa Dewata TV, senang sekali saya Nyaman Wijaya kembali bisa tampil di hadapan Anda dalam acara Pustaka Dewata. Seperti sudah saya bicarakan dalam pertemuan yang sebelumnya, memang di Bali kita selalu hidup terbiasa dengan pemikiran-pemikiran atau kesadaran-kesadaran kolektif. Kesadaran-kesadaran individual memang relatif terbatas. Jumlah penulis juga sangat terbatas sekali. Sekarang, hari ini, bersyukur sekali saya kedatangan seorang tamu yang sudah tidak asing lagi dan barangkali salah satu di antara sedikit penulis-penulis Bali yang bisa menembus kancah nasional. Beliau adalah Gede Arianto Sutamo. Selamat datang di acara kami, Saudara Gede. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Anda. Begitu banyak hasil karya dan beberapa bahkan diantaranya Anda masuk ke dalam disertasi saya. Saya sebagai seorang intelektual yang bergerak di bidang sastra dan sosial atau esai, saya ingin mengajak Anda sebelum masuk ke buku membicarakan satu persoalan yang barangkali saya keliru. Saya melihat sekarang ini Bali betul-betul paradoks sekali. Di satu sisi Bali mengharapkan pariwisata yang tentu memerlukan kenyamanan, lalu lintas nyaman, fasilitas nyaman, dan sebagainya. Tapi di sisi lain, orang Bali memerlukan menjaga identitas dirinya. Sehingga ketika sampai pada puncaknya, segala sesuatu mesti harus diperhatikan. Tidak boleh ada jalan layang, harus begini, harus begitu. Padahal jalan layang adalah salah satu sarana untuk melancarkan lalu lintas yang juga dalam arti melancarkan pariwisata. Bagaimana komentar Anda? Bali menjadi menarik justru antara lain karena paradoks itu. Paradoks itu ya. Kalau paradoks itu tidak sedahsyat sekarang, mungkin Bali tidak semenarik sekarang. Paradoks itu muncul ya karena Bali sangat terbuka. Paradoks ini menghasilkan begitu banyak konflik dalam masyarakat Bali. Bagi orang-orang, sejarawan, para pakar, ilmuwan, pengarang, seniman, orang-orang yang tekun dalam fotografi, justru paradoks ini, konflik ini memacu mereka untuk semakin banyak menelaah Bali. Jadi dalam satu sisi, paradoks ini membahagiakan Bali, banyak orang datang, banyak orang meneliti. Dari penelitian-penelitian itu, Bali bisa berkaca di sana. Apa yang terjadi terhadap konflik-konflik itu di suku-suku lain di tanah air kita, paradoks itu, konflik-konflik itu tidak sedahsyat di Bali mendapat perhatian. Itu satu sisi keberuntungan Bali. Bali bisa belajar dari konflik-konflik yang ada yang dikaji oleh orang-orang para pakar. Tetapi di pihak lain, paradoks ini juga menghasilkan hal-hal yang merugikan Bali seperti tadi. Kita butuh jalan layang, tetapi orang mempersoalkan. Perlu, tidak, sehingga Bali semakin berpusar pada paradoks itu. Itu komentar saya. Apa yang harus dipilih? Mana yang harus dipilih? Apakah memang kita akan melancarkan lalu lintas, jadi membangun jalan layang, atau di satu sisi larangan-larangan itu dipatuhi? Seringkali kita berhadapan pada status quo. Tidak memilih. Kadang-kadang kita berhadapan dengan tidak memilih. Lebih bagus daripada memilih. Di zaman Orde Baru kita menghadapi hal itu, status quo. Nah, mungkin Bali secara alami harus melalui proses-proses itu, proses untuk tidak memilih, sampai pematangan itu dimiliki oleh masyarakat Bali, sehingga mereka harus memilih. Atau ketika mereka berada dalam status quo itu, ketidakmemilihan itu, muncullah dengan sendirinya orang menyodorkan pilihan. Sehingga disitulah yang terjadi bahwa orang harus memilih, atau memang Bali disodorkan untuk melakukan yang diberikan orang yang memilihkan untuk Bali. Mereka tidak bisa memilih. Sehingga Bali tidak
terbelenggu dalam pertikaian, dalam konflik, dalam paradoks-paradoks itu. Mungkin begitu nasib Bali. Bali harus menunggu pilih orang yang memilihkan untuk diri mereka. Orang lain yang akan memutuskan Bali mau apa. Mungkin begitu nasib Tapi Bali. melihat kasus bom Bali yang lalu ketika pariwisata kemudian terjegal karena aksi itu, akhirnya orang Bali memilih juga. Dengan sini ada yang keluar dari sektor pariwisata dan membangun pertanian dan sebagainya. Nanti ketika kemudian bukan bom Bali yang menghentikan pariwisata, tetapi akhirnya lalu lintas yang menghentikan pariwisata, menurut saudara Gede gimana kira-kira? Bali akan bosan dengan kemacetan, dengan Oh, sendirinya. dengan bosan. Orang-orang yang berasal dari Bali utara mau ke arah selatan, orang yang kuliah di kampus UNUR itu bukan main lama bosan senang sehingga mereka karena bosan menolak, mereka akan menerima. Itulah yang saya sebut tadi, itu tidak jauh beda konteksnya dengan bom Bali. Bom itu yang menyodorkan pilihan pada Bali. Orang Bali, kau jangan selalu terpaku pada turisme. Bom yang harus mewanti-wanti orang Bali yang mengaruh. Mungkin nanti kemacetan itu, traffic jam, kemudian orang-orang mengalami kecelakaan lintas begitu panjang. Nah, persoalan sekarang kan orang-orang yang menolak jalan layang, mereka tidak terjebak ketika tidak ada jalan layang. Oh, begitu. Mereka misalnya di Gungkung lalu lintas aman, mereka jelas akan menolak. Tapi orang yang setiap hari melalui rute di Simpang Siur, yang terjebak dalam kemacetan itu selalu, kenapa nggak mau terima jalan layang? Kenapa? Jadi kesimpulannya hukum alam yang akan menentukan. Perubahan-perubahan yang terjadi di Bali begitu. Dalam konteks misalnya bagaimana orang berupacara meriah, pendeta yang harus terpaku pada aturan-aturan, lama-lama encer dia. Jadi ada alam, ada suasana, ada situasi, ada orang-orang tertentu yang memaksa Bali harus memilih. Tidak bisa tidak, Bali harus menerima. Ya. Itulah sebabnya saya mengawali dialog ini dengan paradok. Mengapa? Karena biarpun saya tidak membaca semua karya Anda, saya melihat memang beberapa yang saya baca, Anda ahli sekali memadukan paradok, membicarakannya, membentangkannya melalui satu tulisan, terutama dalam buku yang terakhir ini, terbitan Kompas ya. Jadi satu buku yang memang enak sekali dibaca oleh siapapun, baik saya rasa anak SMA, mulai dari anak SMA bahkan SMP sampai perguruan tinggi, buku ini enak dibaca. Dan di sini kita akan menemukan bagaimana Gede Arianto Sutomo menyajikan paradok Bali. Ada satu hal yang menarik, mengapa harus memakai judul Jangan Mati di Bali? Apa sebenarnya yang Anda maksudkan? Anda punya judul sendiri atau ini adalah pesan Kompas memberikan judul? Judul buku itu diambil dari salah satu essay yang ada di sana. Pengalaman saya mengajarkan di Bali itu repot kalau mati. Yang menarik adalah ini paradoks lagi. Ketika kita hidup, kita mengurus kerepotan itu dan kita menggerutu. Kok mesti serepot ini kita mati di Bali, mempersiapkan sesaji. Pokoknya kalau apalagi di daerah Bali Selatan itu bukan main repot kalau mati di Bali. Ketika seseorang mati, dia kemudian tidak bisa mengelak untuk tidak merepotkan lingkungannya. Itulah sebenarnya sebuah paradoks. Karena ketika kita mati, kita tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Meskipun kita meninggalkan wasiat agar diaben dengan sesaji yang sangat sederhana, keluarga belum tentu mau melakukan itu. Belum pernah terjadi di Bali seseorang sadar ketika hidup agar tidak merepotkan lingkungannya ketika dia mati, menulis surat wasiat, kemudian secara hukum, secara legal kepada keluarganya. Belum pernah terjadi. Dan itu menjadi pemikiran, apakah kalau orang misalnya merasa ketika dia hidup, orang-orang yang mati itu merepotkan lingkungannya, dan membuat surat wasiat, kuburlah, abenkanlah saya dengan sederhana. Apakah keluarga akan melakukan itu? Kalau keluarga tidak melakukan itu, apakah itu namanya melanggar hukum? Kan belum pernah terjadi. Jadi karena setiap hari saya melihat kalau ada kematian dan merepotkan lingkungannya, itu memberikan gagasan pada saya agar semakin disederhanakan saja upacara kematian. Nah, tetapi yang terjadi kemudian adalah meskipun begitu merepotkan kematian itu di Bali, banyak orang-orang yang tetap ingin mati di Bali. Ya, kasus mincet ya di sini ya. Kemudian orang-orang yang Bali bertransmigrasi menginginkan agar kalau dia mati,
sebaiknya dia mati di Bali. Padahal misalnya dia sudah 50 tahun, 75 lebih di luar Bali. Ada beberapa orang yang 50 tahun lebih di Bali, dia selalu bergumam pada istrinya, kalau aku nanti mati, aku ingin mati di Bali. Seolah-olah kalau orang itu mati di Bali lebih mudah jalan menuju surga dan lebih mudah berinkarnasi, semakin menjadi makhluk yang lebih hebat nanti kalau dia menipis kembali. Tetapi karena kematian di Bali adalah sebuah kerepotan publik, keluarga di Bali kemudian menganjurkan kepada saudara-saudaranya yang hendak mati di Bali, memberitahu sebaiknya jangan mati di Bali, karena di Bali itu kematian sungguh merepotkan. Iya, pertanyaan penting berikutnya sebenarnya, apakah memang itu kerepotan atau direpotkan? Kalau kerepotan berarti kita, direpotkan berarti di pihak lain. Tunggulah sesaat lagi setelah yang satu ini, baru dijawab. Pemirsa Dewata TV, kita tunggu jawaban Saudara Gede Arianto Sutomo. Apakah memang kematian itu menjadi repot karena direpotkan atau memang kerepotan? Kalau direpotkan, siapa yang merepotkan? Kalau kerepotan, mengapa kita repot gitu loh? Apa sebenarnya yang repot ini sebenarnya tradisi. Tradisi ya. Kalau kita tidak mau repot, tidak apa-apa. Tetapi persoalannya bagaimana dengan tradisi? Sederhana saja. Seseorang yang kaya raya, dia memberitahu keluarganya, kalau bapak mati, kalau ibu mati, nggak usah besar-besaran. Karena dia awalnya adalah orang tidak mampu sederhana, tapi jadi orang yang mampu. Tetapi begitu dia mati, dia tidak keluarganya, anak-anaknya tidak akan mau menerima keinginan si orang tua. Karena apa? Lingkungannya akan bicara. Wah, begitu banyak dia punya duit. Kenapa mereka harus ngaben dengan sangat sederhana? Nah, ada tradisi lingkungan yang seperti menghukum kalau orang kaya ngaben dengan sederhana. Pertanyaan kemudian adalah, ini kemudian diikuti oleh orang-orang yang tidak cukup mampu. Tetapi jalan keluar kan sudah ada. Ngaben masal segala macam. Tapi tetap ngaben masal, ngaben apapun itu kan, masal tidak masal, tetap sebuah kerepotan publik. Sederhana saja, seseorang yang ikut ngaben masal, mereka bisa sebulan, 2 bulan dibayar bersama-sama tidak bekerja. Itu kan kerepotan. Nah, kalau mereka tidak seperti itu, mereka digunjingkan. Jadi mungkin yang harus dikaji, tradisi ini yang bikin repot. Berarti tradisi merepotkan diri gitu ya? Merepotkan diri, benar. Ya, tradisi ini yang bikin repot. Ada tradisi misalnya orang yang harus ngaben seperti itu. Oke, bikin sederhana, kita ngaben masal. Ngaben masal itu juga tetap repot. Coba tanya orang-orang yang ikut ngaben masal, orang-orang yang tidak punya, kemudian mereka terlibat dalam ngaben masal. Kalau kita tanya dengan jujur, mereka bilang tetap repot. Tukang, buruh, petani tidak bekerja itu selama ngaben masal. Jadi di sini saya baca orang Bali justru menjadi repot karena menghormati orang tuanya yang sudah meninggal, bukan dikala orang tua masih hidup. Ya, di buku itu juga ada. Ini dah yang saya baca di sini. Ya. Dalam di buku Jangan Mati di Bali itu ada. Orang Bali lebih senang merawat mati dibanding merawat hidup. Iya, betul, merawat mati. Jika orang Bali itu merawat mati tetapi hidup cukup diurus saja. Misalnya ada orang yang sudah tua renta, seorang nenek, cucunya banyak, anaknya banyak, lumayan ekonominya, prestise, pendidikan bagus. Ketika si nenek hidup, ditengok pun nggak pernah. Tetapi begitu mati, semua orang nyumbang besar, badai yang megah, upacara yang megah. Jadi si nenek ini dirawat justru ketika dia mati. Nah, pertanyaannya adalah, apakah itu pengorbanan untuk si nenek itu atau untuk dirinya sendiri sebenarnya tindakan dari itu? Apa sebenarnya? Itu yang Pak Wijaya bilang dari awal, itu paradoks. Iya. Paradoks di Bali ini, dia tumbuh berkembang tanpa disadari oleh orang-orang Bali, tumbuh berkembang menjadi ironi-ironi. Tadi itu tidak lagi semata paradoks. Kalau nenek yang ketika hidup tidak dirawat, diurus saja, tetapi ketika mati dia dirawat, itu ironi. Paradoks yang kemudian berkembang menjadi ironi. Sangat ironis kalau orang melihat, loh gimana ketika sakit nggak ada yang nengok, nggak ada yang bawa ke dokter, tapi ketika mati kenapa biaya tumpah ruah untuk si nenek yang sudah mati.
Berarti orang Bali lebih takut ke alam niskala ya? Mungkin itu yang Atau alam karena mereka yakin si nenek ini akan menjadi leluhur. Bali menjadi pitre. Iya. Bali ini kan sangat cemas orang Bali kalau dikocok pitre. Jadi orang-orang banyak yang tidak peduli kalau mereka merawat si nenek ketika hidup, kemudian si nenek mati, si nenek lebih mungkin akan lebih memperhatikan karena cucuku, anakku inilah yang merawat aku ketika hidup. Mungkin si nenek kalau dirawat ketika mati dia nggak mau peduli. Pikiran-pikiran ini seperti ini yang kemudian sebenarnya adalah timbunan dari perasaan-perasaan kan tidak terjadi pada orang-orang Bali. Mereka lebih berprinsip bahwa perhatian si nenek nanti kalau sudah menjadi leluhur, justru kalau mereka mengurus ketika si nenek mati. Belum tentu kan? Kita berarti itu untuk menyogok. Boleh nggak disebut menyogok itu? Karena memang orang Bali sangat percaya kan. Kepercayaan agama Hindu kan ada reinkarnasi. Tetapi oke, dia akan berinkarnasi. Oke, kemudian si nenek akan jadi leluhur. Kenapa nggak diperhatikan saja baik-baik ketika dia hidup? Setelah dia menjadi leluhur, si nenek akan lebih senang, lebih memperhatikan. Karena anak cucunya itu mengurus si nenek ketika dia hidup. Pikiran ini yang tidak ada. Demikian juga tertarik saya membaca memang ketika orang Bali tidak biasa berdoa di saat ada kematian. Itu memang rata-rata terjadi begitu di Bali. Kira-kira bagaimana hal itu bisa dibiarkan terus berlangsung? Apa itu bagian dari paradoks Bali? Ya, saya mulai memperhatikan hal-hal semacam ini ketika mulai terlibat dalam kehidupan Banjar. Kehidupan Banjar, kemudian ada orang memandikan mayat. Dan kemudian perkembangan kemudian mengajarkan saya ketika saya memperhatikan orang-orang agama lain ketika berhadapan dengan kematian. Dan memang saya menulis di situ doa untuk si mati. Doa untuk si mati di kalangan orang Bali hanya urusan keluarga. Kerabat pun tidak berdoa untuk si mati. Doa untuk si mati kalau orang Bali kan biasanya ada kuangen dengan puspe, tak boleh tinggi-tinggi, harus di depan dada itu. Dan itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang lebih muda usianya. Kalau orang yang lebih tua tidak melakukan doa untuk si mati. Jadi itu pun dilakukan oleh keluarga. Di kalangan orang Bali, ketika memandikan jenazah misalnya, tidak ada doa untuk si mati dari kalangan kerabatnya, dari kalangan Banjar. Banjar kan hanya menonton. Tidak ada doa. Mestinya doa itu bisa dilakukan misalnya pendeta yang memimpin, sulingi yang memimpin. Sekarang saatnya berdoa untuk jenazah. Itu tidak ada. Itu juga mungkin itu bukan sebuah paradoks ya namanya. Itu namanya mungkin ya langsung kepada sebuah ironi. Bagaimana orang gegap gempita mengusung jenazah badai yang besar tapi tidak pernah berdoa untuk si mati. Bahkan AP juga masih hidup kan. Kemudian berdering kan. Ya, itu memang ya itu hanya mungkin seperti saya tulis di sana kalian Banjar yang bisa meminta agar warga Keramo Banjar mengheningkan sejenak dengan tidak usah mungkin dengan hanya mencakupkan tangan, dengan berdiri boleh, dengan duduk, kemudian pendeta bisa mengiringi dengan mantra, ada doa-doa ketika saat doa untuk si mati dilangsung. Mungkin setengah menit, 15 detik cukup, dan kemudian pendeta parisade siapa yang pakar di bidang agama, di bidang mantra, bahwa seperti apa mantra doa untuk si mati itu mungkin bisa diucapkan dalam hati, dipimpin oleh kalian Banjar. Dan yang bagus juga dalam buku ini, ketika kemudian tanah orang Bali habis untuk ngaben, itu memang satu fenomena yang sudah muncul, sudah dibahas sejak 1920-an, tetapi buku ini menunjukkan bahwa masih berlaku sampai sekarang. Itu orang Bali memang menjual tanah untuk neneknya atau untuk dirinya sendiri, jelas sudah dikatakan itu tidak semuanya untuk ngaben. Bagaimana itu? Ya, itu saya rasa itu mungkin tidak hal-hal seperti itu menyangkut waris. Itu mungkin persoalan itu tidak menjual tanah waris untuk dinikmati sendiri, mencari-cari alasan, itu mungkin bukan persoalan monopoli Bali. Di suku-suku lain, di negara-negara maju juga ada. Mereka bahkan melakukannya dengan tindak-tindak pidana, dengan tindak kekerasan, membunuh, meracun misalnya. Tapi kan di Bali
mereka punya cara, punya alasan, ya alasan itulah dia. Iya. Di Bali tidak usah susah-susah mencari alasan kalau untuk tidak menjual tanah waris. Tapi mungkin suku-suku lain lumayan sulit mencari alasan untuk menjual. Tapi ketika tanah sudah tidak ada lagi, berarti memang harus memang sudah ada pembaruan, penyederhanaan di dalam upacara ngaben gitu ya. Upacara ngaben itu sekarang kan saya lihat makin sederhana, makin memungkinkan dilakukan. Iya. Tetapi tetap apapun dilakukan kalau menyangkut ngaben, tetap itu sebuah kerepotan publik. Tidak bisa tidak. Karena apa? Karena dia punya aturan, dia tradisinya ada. Aturan dalam tradisi-tradisi itulah yang menyebabkan kerepotan publik kalau ngaben tidak bisa tidak terhindari. Gitu. Kemudian kalau orang menjual tanah menggunakan alasan-alasan ngaben, itu memang mereka sangat memungkinkan melakukannya itu. Di Bali punya untuk itu. Suku-suku lain masih sulit kalau anaknya menjual tanah, apa alasannya? Mungkin alasannya untuk pendidikan, sekolah, ya. Kalau di Bali kan tidak. Jarang kita mendengar orang menjual tanah, seseorang jual tanah dipakai alasan untuk sekolah perguruan tinggi si anak, jarang. Tapi dalam artikel ini ada yang menjual tanah dengan harapan bisa bekerja kembali di tanahnya, kan begitu. Nah, itu lagi. Itu yang saya sebut itu yang kita sebut dari tadi, itu ironi. Iya. Itulah ironi yang terjadi di Bali ini kan orang-orang di Bali ini kan hidupnya makmur. Iya. Mereka hidup makmur, mereka hidup sangat berbahagia, mereka hidup dengan penuh kebanggaan. Orang luar sangat menghargai mereka, orang luar memuji-muji orang Bali. Kalau kita pikir-pikir, di mana ada suku yang diperlakukan seperti itu oleh dunia? Hanya Bali. Bali menikmati itu semua, dan mereka tidak usah repot-repot. Orang Bali menikmati itu sudah apa adanya, sudah terjadi begitu saja, mereka warisi. Nah kemudian, persoalan-persoalan kemudian muncul, terjadilah ironi-ironi ini. Nah, aneh, yang menarik kan, ketika mereka bahagia, mereka berhadapan dengan paradoks, mereka bertemu dengan ironi-ironi itu. Iya, Kak. Saya ingin bertanya, apakah boleh dikatakan itu merupakan pertanda proses pemiskinan semakin meningkat di Bali? Tunggu setelah yang satu ini. Ya, silahkan, Saudara Arianto Samo, jawab. Apakah memang itu merupakan titik tolak dari proses pemiskinan yang masih semakin mendalam di Bali sekarang, atau bagaimana? Kemiskinan di Bali itu kan seperti saya bilang itu sebenarnya ironi juga. Iya. Kenapa dia ironi? Karena Bali itu kan makmur. Tadi saya bilang Bali makmur, Bali bahagia. Tapi mereka terperangkap, terbelenggu pada persoalan pada kemiskinan. Data para pakar pasti punya. Pemprov Bali kita misalnya bisa mendapatkan data-data itu. Nah kemudian ironi-ironi ini juga menyangkut dalam kemiskinan. Di Bali kemiskinan itu khas sekali, sangat khas dia. Karena apa? Karena dia itu adalah merupakan bagian dari ironi itu tadi. Di Bali itu kemiskinan, kesejahteraan dalam ekonomi itu urusan masing-masing orang. Tidak ada sangkut pautnya dengan urusan lingkungannya. Misalnya seperti ini. Kalau orang Bali miskin, tidak bisa berobat ke rumah sakit, tidak pernah di Banjar, kalian mempersoalkan itu. Si Lentong, si Puguh sakit, semeton sami, mari dia sekarang ngamar di rumah sakit. Kalau ada yang sempat, silahkan kunjungi dia. Mari kita bantu. Tidak pernah ada pesobiahan, pengumuman seperti itu di Banjar. Yang dilakukan di Banjar seringkali adalah bahwa odalan di Pura Kayangan 3 ini, supusuan sekian, berduit habis sekian. Odalan di Pura Banjar sekian, akan dilaksanakan kapan. Dan mereka dengan tekun, dengan husuk, akan ngayah. Mengeluarkan uang, pusuan untuk itu. Jadi di Bali itu, ini sebuah paradoks yang berkembang menjadi ironi adalah bahwa di Bali mendapat dan memberi itu tidak ada kaitannya. Enggak, maksud saya begini, proses menuju ke atas, jadi orientasi ke atas, misalnya kita ngaben demi sesuatu yang tidak tampak, itu apakah memang itu semakin menguat di Bali dan semakin mempercepat, memperdalam proses pemiskinan itu saya rasa.
Di Bali orang kan pertambahan pendapatan kan semakin bagus rata-rata. Ya. Lapisan-lapisan menengah di Bali kan semakin banyak, semakin tebal lapisannya. Ya. Lapisan-lapisan atas juga semakin tebal. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Karena industri turisme yang berkembang bagus. Ya. Pertanyaan kemudian, dibawa kemana pendapatan-pendapatan itu? Apa yang dilakukan oleh kelas menengah ini? Ya. Apa yang dilakukan oleh semakin tebalnya lapisan atas ini? Apakah mereka berbuat untuk membantu kemiskinan, pendidikan? Ya, ya. Ternyata kan tidak. Ya. Kemana uang itu dibawa? Mereka akan bawa plesir ke luar negeri, kita bisa mencari data. Orang Bali plesir ke luar negeri apa semakin banyak? Ya. Juga rata-rata tidak terlalu tinggi jumlahnya lapisannya. Ya. Nah, kemana uang itu? Uang itu digunakan ya tetap untuk upacara-upacara itu tadi. Jadi semakin berpendidikan orang Bali, semakin mungkin dia mendapatkan uang yang lebih banyak. Semakin mungkin dia kaya. Semestinya dia harus semakin mungkin melihat lingkungannya. Jadi pemewahan upacara gitu maksudnya. Antara lain akan dibawa ke sana. Misalnya pakaian, brokat itu kan semakin mahal. Dan orang Bali tidak punya kesempatan berpesta, tidak punya kesempatan menampilkan diri yang pesolek kalau tidak dalam kegiatan upacara. Sehingga upacara itu semakin dibuat wah agar pesolek-pesolek itu bisa tampil lebih wah di sana. Jadi kesimpulannya begini, upacara itu sebenarnya bukan untuk upacara itu sendiri, tapi untuk yang punya upacara, kan begitu ya? Ya, untuk bisa, itu sebuah peluang, karena di Bali tidak ada pesta kalau tidak upacara. Upacara itulah pesta. Orang kan berpenampilan di pesta, sehingga jangan heran kalau mode kebaya cepat sekali berubah. Tidak beda halnya dengan di barat, kalau mereka berpesta, mode pakaian juga bermacam-macam. Jadi upacara itu semacam catwalk ya, tempat untuk orang pentas itu ya. Orang lihat aja Destar sekarang kan. Tapi orang mungkin berpikir itu positif. Positif dari industri kreativitas, dari industri pakaian jadi, dari industri sandang, itu positif. Tetapi mungkin persoalannya, kenapa penampilan itu ditempatkan di tempat-tempat yang semestinya itu dikurangi? Itu positif atau bagaimana dalam perkembangan untuk masa datang Bali? Positif dalam hal industri, ya. Pertumbuhan itu terjadi. Tapi dibawa kemana uang? Nah, mungkin yang kita persoalkan kembali ke tadi. Oke lah, kalau orang Bali punya uang untuk itu. Tidak ada salahnya orang Bali kalau berupacara besar. Itu mereka pakai uang mereka. Tapi mereka juga harus memberi. Mereka kan mendapat. Setelah mendapat, ke siapa mereka harus memberi? Apakah kepada yang maya atau kepada yang jelas? Di Bali misalnya sederhana sekali. Peringatan-peringatan, upacara-upacara untuk ternak, untuk tumbuhan, untuk besi, tumpak landep, itu kan ada. Ada khusus untuk, itu kan persoalan proses memberi. Memberi kepada alam, sehingga alam memberikan kembali kepada kita, sehingga kita mendapat dari alam. Tapi memberi kepada manusia yang masih hidup itu, apakah benar seperti yang Anda citrakan tadi, minim? Tapi mengingat begitu banyak sekarang penggali-penggali dana, saya baca di akhir-akhir majalah-majalah itu ada lembaga-lembaga yang pengumpul dana dan jumlahnya sampai miliaran itu, mungkin juga ada yang ke situ. Ada ke situ, tapi kan tidak ada sebuah sistem untuk itu. Misalnya, saya ingin, kita dari awal tadi tradisi ini yang repot gitu. Bali memiliki sebuah tradisi yang memang senang sama kerepotan. Tradisi-tradisi di Bali itu senang sekali sama hingar-bingar. Segala seperti tumpang tindih. Lihat aja kalau upacara. Topeng sidikeri jalan, wayang lemah ada, pendeta memuja, orang kawin. Itu kan tumpang tindih meriah. Sedang kita bersembahyang, gamelan keras. Nah itu kan, itu yang kemudian dari awal kita bilang, paradoks. Itu kan paradoks. Bagaimana kita bisa husuk? Kenapa nggak digilir saja itu misalnya. Nah, kemudian dalam kemiskinan. Orang Bali ini kan punya sebuah sistem dari hati nuraninya untuk memberi. Tapi mereka memberikan kepada alam. Bagus. Karena itulah keseimbangan alam. Kita akan mendapat dari alam. Ada tumpak landep, ada tumpak untuk kuningan, ada tumpak udo, tumpak kandang itu untuk alam. Tetapi kita mana punya tumpak untuk bersedekah? Nggak ada. Sehingga kita tidak punya hari khusus untuk bersedekah. Kalau agama-agama lain, kepercayaan lain, mereka memiliki hari khusus untuk bersedekah. Kita mengenal zakat, kita mengenal kolektor. Pernah kita kolektor menyumbang di pura untuk kemiskinan? Itu kan untuk upacara. Hari itu dikembalikan lagi ke upacara. Untuk apa upacara itu? Ya untuk memberikan kepada alam. Kita memberikan kepada alam, alam akan memberi kepada kita buah yang bagus,
alam bersemi, keindahan terjadi. Tapi kan tetap ada orang miskin. Itulah yang kita sebut tadi, itu paradoks yang berkembang kemudian menjadi ironi. Jadi untuk sesuatu yang di skala oke berapapun jumlahnya nggak masalah. Tapi untuk yang lain-lain, apalagi buku misalnya kecil sekali. Bagaimana menurut Anda itu? Kecil sekali sumbangan para orang kaya. Tapi itu umum di tanah air kita. Ya, begitu ya. Kalau kita membandingkan dengan negara-negara maju, jauh. Tapi kita kan harus mensyukuri buku sekarang di Bali. Yeah. Toko buku tumbuh. Yeah. Ada toko buku yang baru di Sudirman, toko buku Gramedia misalnya 3 di Denpasar. Kalau dulu kan kecil-kecil. Orang selalu mengeluh minat baca orang Bali rendah. Ya, tapi saya lihat sekarang bertambah bagus. Dan ini memang tidak hanya monopoli Bali. Tapi yang saya baca di buku ini juga itu penulis-penulis lebih ke normatif. Bukan ke masalah yang menohok pada persoalan-soalan misalnya paradok-paradok Bali. Tapi lebih kepada ya teks-teks yang Ini tugas orang-orang yang ya misalnya Pak Wijaya dan kawan-kawan. Bagaimana mengajak orang menulis lebih intens. Sekarang kita akan semakin sulit mencari penulis. Yeah. Artinya akan semakin sulit orang Bali menulis buku karena mereka semakin malas membaca teks-teks panjang. Oh, iya. Apakah orang Bali malas membaca? Sebenarnya juga tidak. Kalau kita lihat mereka sekarang main di blog, mereka sekarang main di Facebook, mereka main sekarang di BlackBerry. Tapi mereka tidak malas membaca teks panjang. Kalau mereka tidak membaca teks yang panjang, tidak akan ada renungan, tidak akan merasa menulis mereka. Teks-teks sekarang kan dipotong-potong, disingkat-singkat, dan malas mereka membaca panjang. Apalagi mereka membaca sebuah cerita pendek, membaca esai yang kira-kira misalnya 1000 kata sudah malas. Sekarang kan esai semakin pendek, tapi tetap orang semakin malas membaca. Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana mengajak orang mau membaca panjang. Salah satu caranya adalah mewajibkan anak-anak sekolah membuat ringkasan dari yang dia baca. Suruh mereka membaca satu novel, satu cerpen, suruh meringkas menjadi sekian kata. Mereka harus membaca panjang jadinya. Tapi kita mesti memperbaiki sistem pendidikan karena memang kita kan diajarkan ke multiple choice. Ya, itu antara lain. Tapi kan tidak berarti membaca panjang tidak dilakukan. Persoalannya adalah bagaimana anak-anak SMA, SMP membaca teks yang panjang kalau gurunya juga malas membaca. Itu kan multiple choice satu cara saja. Tapi kan sekarang juga ada di sekolah-sekolah kegiatan-kegiatan ekstra. Ada kegiatan ekstra jurnalistik itu ada. Itu kan berhubungan dengan teks. Itu juga kan memaksa mereka untuk membaca. Tetapi kan harus ada yang kurikuler, intrakurikuler, yang mengharuskan anak-anak itu membaca panjang dan membuat ringkasannya. Tapi Anda bukanlah berasal dari lingkungan bahasa atau sosial, tetapi bisa menjadi penulis bahkan berasal dari kalangan eksak. Mohon nanti diberi jawaban itu supaya ada manfaatnya bagi pendengar Dewata TV setelah acara yang satu ini. Iya, Saudara Arianta, silahkan Anda menjawab bagaimana sebaiknya. Saya sudah sampaikan tadi, orang harus membaca panjang untuk bisa menulis. Silakan orang bikin Facebook, berFacebook, silakan. Tapi mereka harus membaca dirinya untuk membaca teks yang panjang. Kalau mereka tidak akan sudi membaca teks yang panjang, tidak akan mungkin mereka menjadi penulis. Di sekolah-sekolah, ada kegiatan-kegiatan ekstra, saya katakan tadi, yang memungkinkan anak-anak membaca panjang. Tapi harus ada kegiatan intra, agar anak-anak membaca panjang. Misalnya, suruh mereka membaca satu buku, mereka membuat ringkasannya. Zaman saya SMP, sekolah dasar, itu ada. Kita membaca sebuah novel, kemudian diminta buat ringkasannya. Dan kemudian karena banyak kawan-kawan yang tetap malas membaca, dia ada buku-buku yang berisi ringkasan novel-novel. Jadi dia membeli buku ringkasan novel-novel itu. Dengan baca ringkasan dia. Ya, mereka tidak membaca buku aslinya. Nah sekarang
bagaimana bapak-bapak guru, ibu-ibu guru melakukan hal ini. Saya katakan tadi, bagaimana anak-anak senang membaca panjang kalau ibu bapak gurunya tidak membaca panjang. Kemudian mungkin kalau kita lihat di sekolah-sekolah, orang tua tidak pernah ada menginginkan anak-anaknya jadi penulis. Kita membaca panjang, menulis tidak semata-mata untuk menjadi pengarang, tapi untuk bisa merumuskan apa yang kita baca. Nah, sekarang orang tua membiayai anak-anaknya mahal untuk les matematika, untuk les fisika. Kalau kita tanya, apakah mereka akan menginginkan anak-anaknya menjadi matematikawan atau fisikawan? Juga tidak. Sama. Kenapa misalnya orang tua tidak memberikan les privat untuk anak-anaknya belajar mengarang? Itu kan tidak terjadi. Nah, ini juga menyebabkan melukis justru ada. Padahal kan mungkin mereka dari dulu menyatakan melukis juga jadi pelukis, jadi seniman, kau enggak usah. Itu pilihan. Tapi mengarang tidak. Kalau orang tua Anda menginginkan Anda menjadi penulis atau tidak? Tidak. Tapi justru ini kreasi sendiri. Iya, tidak. Awalnya semua pengarang, awalnya itu adalah dengan membaca. Setiap orang yang suka membaca, kalau mengembangkan dirinya, dia pasti bisa menulis. Jadi kalau zaman dulu kan hal-hal yang mengalihkan perhatian kan sangat sedikit, tidak semeriah sekarang. Mau apa kita kalau misalnya kita tidak ada kesibukan dengan tidak membaca. Di rumah saya banyak orang-orang kos. Ada kos untuk dulu di SMA, ada untuk sekolah di SMP. Mereka buku-bukunya kan di atas saya. Mereka ada novel. Jadi saya dipaksa untuk membaca itu dan menyenangkan. Muncullah kemudian pikiran, orang ini bisa menulis, orang ini bisa mengarang cerita. Kenapa saya tidak? Mulailah mengarang. Hal-hal seperti ini rata-rata dialami oleh pengarang-pengarang. Ditambah lagi dengan penyakit yang suka melamun, lengkaplah sudah dengan mencoba menulis. Tapi kenapa Anda kemudian sangat kritis sekali terhadap persoalan Bali? Apa sebenarnya Anda gelisah tentang Bali, atau memang itu adalah jalan untuk mencapai satu tujuan yang lebih besar? Saya berada dalam lingkungan saya, lingkungan di Banjar, dan itu Banjar itu Kerama Banjar, lingkungan Banjar itu sesuatu yang sangat menyenangkan. Banyak inspirasi muncul dari sana. Dan mereka itu adalah orang-orang yang cerdas. Banjar, di Banjar orang-orang luar biasa. Dan banyak hal-hal yang tidak pernah saya pikirkan, mereka memikirkannya. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, saya membaca banyak hal tentang Bali, tapi banyak dari orang luar, sedikit dari dalam. Saya menginginkan Bali harus disuarakan dari dalam. Kalau misalnya orang-orang luar bilang, wah ini luar biasa, kekerabatan orang Bali di Banjar itu biasa. Mereka tidak pernah tahu sesungguhnya bahwa itu beban. Harus bangun pagi-pagi, kita sangat sibuk, kita harus ada bunyi kukul, kita harus ngayang Banjar segala macam. Nah itu suara dari dalam seperti itu kan jarang terdengar. Itulah kemudian yang menggugah saya untuk menghadirkan suara dari dalam ini dalam bentuk esai dan sastra. Tapi apakah Anda siap? Karena seringkali hal-hal seperti itu dianggap sebagai suatu perlawanan atas kemapanan, dan orang-orang yang memang anti seperti itu akan memusuhi Anda. Yang penting saya tidak sendiri melawan. Oh begitu. Banyak orang yang sebenarnya yang gagasan tulisan saya dari orang-orang lain, tidak dari saya. Mereka tidak bisa menulis. Sayalah yang bertugas menyuarakannya. Makanya ketika tahun 2006, kumpulan cerpen saya mendapat Khatulistiwa Award. Mana ya buku itu, mana saya? Ini yang saya. Mandi Api. Ini Mandi Api, saudara Pemirsa Dewar TV, adalah buku yang sangat bagus yang mendapat penghargaan dari mana? Khatulistiwa Award. Iya, itu prestasi yang sangat luar biasa. Silakan. Nah, ketika ini mendapat penghargaan, pertanyaan seperti tadi juga muncul. Saya bilang, Bali harus disuarakan dari dalam. Karena tidak lengkap kalau Bali disuarakan oleh orang-orang luar. Teori-teori tentang Bali oleh Goethe segala macam, itu kan datang dari luar. Kita sangat hargai, tetapi ada banyak hal yang tidak termaktub di situ. Ada banyak hal yang harus disuarakan oleh orang Bali.
seperti tadi, beban. Iya. Kegiatan Banjar selain membahagiakan, itu juga beban. Itulah yang kita sebut tadi paradoks itu. Iya. Banjar memberikan kebahagiaan, memberikan kebanggaan, memberikan jati diri. Tapi dia juga menghasilkan paradoks yang berkembang jadi ironi. Ketika saya mengatakan suara ini harus dari dalam, sehingga Bali sebaiknya ditulis oleh orang Bali juga, banyak orang nggak mau terima. Wartawan, teman-teman juga memprotes karena atas pernyataan saya itu. Misalnya mereka bilang, loh bagaimana orang luar Anda bilang tidak boleh menulis Bali? Itu country misalnya. Saya katakan tidak ada pernah saya bilang kalau orang luar tidak boleh menulis Bali. Orang Bali yang menulis Bali harus semakin banyak. Oh ya, Anda melakukan perlawanan terhadap kemapanan tadi, terutama tradisi-tradisi yang tidak relevan dengan zaman sekarang. Pertama melalui esai kritis atau memang melalui fiksi? Dia berbarengan. Tahun ketika saya SMA atau mahasiswa, saya pernah menulis di koran lokal, judulnya, tapi sampai sekarang saya cari clippingnya ketemu judulnya Pergi 5 Datang 10. Judul itu adalah tahun-tahun 70-an. Karena saya sudah melihat kekhawatiran. Banyak orang Bali bertransmigrasi. Pergi 5, yang datang 10 para pendatang itu. Nah, itu yang kita bahas tadi, ini paradoks, aneh. Nah, itu sudah saya ceritakan zaman-zaman itu, dan sekarang kan semakin tajam, dan itu muncul di esai saya, misalnya kita ini benci, tapi para pendatang juga rindu, karena mereka menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi, dan kita orang Bali tidak mampu menyelesaikannya. Dan kemudian ketika saya menulis dalam bentuk sastra, paradoks-paradoks, konflik-konflik ini, itu membutuhkan waktu lama. Misalnya menjadikan sebuah cerpen. Itu kan harus ada alur. Harus ada tokoh utama. Konflik dimunculkan. Kalau itu kan tengah jadinya dia. Karena itulah kemudian banyak hal agar lebih sederhana ditulis dia dalam bentuk esai. Lebih nikmat menjadi penulis esai atau memang cerpen atau fiksi? Jauh lebih enak menulis cerita pendek dalam bentuk fiksi. Kenapa? Karena kita jauh lebih bebas memberikan rasa, opini kita, membunuh tokoh. Kalau dalam esai tokohnya nggak mati, kan nggak mungkin mati kalau kita buat sengsara dia. Nikmat dan itu lebih menunjukkan keberhasilan. Kalau bagi saya, mungkin teman lain beda lagi. Berarti esai nomor 2 begitu ya? Ya, itu esai itu muncul karena saya banyak terlibat di jurnalistik. Begitu ya. Ya, dan celakanya kalau orang yang terlibat di jurnalistik masih juga membuat karya-karya fiksi, itu sangat berpengaruh. Sangat berpengaruh. Esai yang saya rasa sangat, saya terkesan dengan Bali Tikam Bali itu, mohon disut, Bali Tikam Bali itu sebenarnya apa sih yang dimaksud? Bali Tikam Bali, orang Bali membunuh dirinya sendiri begitu? Orang Bali meniadakan orang Bali. Kata meniadakan ini kan bisa dalam banyak hal, dalam karir, dalam bisnis, kita bersaing, tidak berpartner, tapi membunuh, meniadakan, juga dalam bentuk pengertian membunuh dalam arti seperti Bali mirip dengan ayam yang disambung. Ya, itu sering menjadi contoh untuk itu. Ya, menarik sekali berbicara dengan Saudara Gede Arianto Tamo. Mudah-mudahan di sesi berikutnya kami bermaksud menghadirkan beliau lagi. Banyak hal yang perlu kita gali dari beliau, banyak hal yang akan memberikan inspirasi, pelajaran bagi pemirsa Dewata TV dimanapun berada. Sepatah kata untuk pemirsa Dewata TV, Saudara Arianto Tamo, barangkali apa yang perlu Anda katakan secara ringkas saja, bagaimana mereka jangan takut menjadi penulis. Ya, Bali sedikit sekali punya pengarang, apalagi pengarang yang berbobot, pengarang yang bukan. Tapi Bali luar biasa banyak punya seniman di bidang entertainment, di bidang seni pertunjukan. Bali punya banyak sekali pelukis, dan mereka merasa menjadi pelukis, menjadi penari lebih menjanjikan dibanding menjadi pengarang. Pengarang bergulat dengan kata, dengan teks. Jadi ini peluang bagus, saingannya sedikit. Silakan belajar menulis. Kalau susah dalam fiksi yang panjang, bisa menulis dalam bentuk esai, 600 kata, 500 kata, silakan. Ya. Saya tunggu. Demikian tadi perbincangan saya dengan Saudara Gede Arianto Tamo. Semoga ada manfaatnya. Dan sebagai penutup, mari kita ucapkan
Salam Om, Om Santi, 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 Om.